Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adesan Kurnia Ramadhani dengan NPM 251111030 dari Prodi Sastra Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang pertama, ekonomi Islam menurut Manan. Yang kedua, ekonomi Islam menurut Khursyid Ahmad. Dan yang ketiga menurut N-Siddiqi. Dan yang terakhir adalah ekonomi Islam menurut Hasanuz Zaman. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi Islam. Ada 6. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Lalu menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Selanjutnya mewujudkan perekonomian yang stabil. Kemudian mewujudkan perekonomian yang serasi. Lalu mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Dan yang terakhir adalah menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Kemudian adalah prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Di sini ada beberapa, seperti tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'at. Di sini ada cabang-cabangnya: sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatona atau cerdas, tablik dan menyampaikan. Kemudian di sini ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Baitul Ma'al, Watamil. Yang terakhir adalah Pasar Modal Syariah. Kemudian di sini ada Perbankan Syariah. Perbankan Syariah terbagi menjadi beberapa bagian. Ada Bank Syariah, Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah, Sistem Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian pengertian Bank Syariah. Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya di sini adalah prinsip syariah. Terdapat pasal dan undang-undangnya. Kemudian di sini ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama adalah prinsip bagi hasil, lalu prinsip penyertaan modal, kemudian prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, lalu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, dan yang terakhir adalah pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Kemudian peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi bank syariah. Ada 4. Yang pertama adalah manajer investasi, lalu jasa keuangan, yang ketiga adalah investor, dan yang terakhir adalah fungsi sosial. Selanjutnya, kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam 3 unsur. Yang pertama adalah gharar, yang kedua adalah mengisir, dan yang terakhir adalah riba. Selanjutnya, definisi pegadaian syariah atau rahan. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Selanjutnya adalah rukun dan syarat pegadaian syariah. Ada 3. Yang pertama adalah rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua adalah murtahin, orang yang menerima gadai. Dan yang terakhir adalah marhun, yaitu barang jaminan. Marhun sendiri memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah mempunyai nilai menurut syariat.
Yang kedua, harus ada pada waktu akad. Dan yang terakhir adalah harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Selanjutnya adalah ini masih lanjutannya, Din. Marhun, bih, atau dain, hutang. Selanjutnya adalah ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Kemudian di sini ada pengertian baitul mal wat tamwil atau BMT. Pengertian baitul mal wat tamwil ada dua menurut Hasan dan Hasan Ali PKES 2008, dan kemudian ada pengertian menurut Heri Sudarsono 2007. Selanjutnya fungsi BMT. Selanjutnya ini adalah fungsi dari BMT. Kemudian ini adalah dasar. Kemudian ini adalah dasar hukum BMT. Ada dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah SAW Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Kemudian dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Selanjutnya adalah konsep dasar pasar modal syariah. Ini ada Al-Quran dan Sunnah, syariah, fikih, ibadah, muamalah. Selanjutnya adalah prinsip pasar modal syariah. Di sini ada 5: pembiayaan dan investasi, uang, akad, investor, dan emiten. Selanjutnya terakhir adalah investor. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.